Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladhi ja'alana min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatal muqinin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wurril muhajjalin, amma ba'du. Faya ikhwanil mu'minina azakumullah, usikum nafsi bitaqwallah, faqad aflahal muttaqun. Hadirin sidang Jumaat yang saya hormati, pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan sanjung syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat penglihatan maupun nikmat pendengaran. Selanjutnya, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dan kita sering mendengarkan kalimat takwa yang disampaikan oleh khatib setiap hari Jumaat, karena takwa merupakan solusi bagi orang-orang yang melaksanakannya, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak ia duga-duga. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kebaikan, kata Allah. Kebaikan yang Allah anjurkan ialah sangat bermacam-macam. Ada yang berupa ucapan dan ada yang berupa tindakan. Yang berupa ucapan seperti halnya kita berzikir, bertahlil, bertahmid, bertakbir, bersolawat, dan lain sebagainya. Adapun yang berupa tindakan ialah kita menolong orang lain, membantu orang lain dengan tenaga kita, membantu orang lain dengan harta kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'al birri wat taqwa wa la ta'awanu 'al ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian semua dalam melakukan kebaikan, tetapi jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil ahi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong sesamanya. Namun mirisnya, terkadang ada orang yang ingin ditolong oleh Allah, ada orang yang ingin dibantu oleh Allah, hajat-hajatnya ingin dikabulkan oleh Allah, doanya ingin dikabulkan oleh Allah, tapi ia tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Ia tidak mau tahu atas kesengsaraan orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasha an mu'min kurbatan min kurbid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, wa man yasyara ala mu'syirin yasyarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang lain di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitannya di akhirat. Dan barang siapa, kata Rasul, memberi kemudahan kepada orang lain di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ingat bahwasanya setiap manusia pasti akan merasakan mati, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap segala sesuatu pasti akan merasakan mati. Dan ketika manusia meninggal dunia, mereka ingin dibangkitkan kembali oleh Allah. Mereka ingin dihidupkan kembali oleh Allah. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Al-Quran. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya surah Al-Munafikun, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiku, dan berinfaklah kalian, kata Allah, mimma razaqnakum, dari sebagian harta dan jabatan yang Allah berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menimpa kepada seorang di antara kamu. Karena apabila kematian sudah menimpa kita, maut sudah datang kepada kita, dan mereka saat hidup di dunia pelit terhadap hartanya, pelit terhadap tenaganya, pelit terhadap tahtanya untuk digunakan di jalan Allah, maka ketika ia meninggal dunia, ia akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah ajalku. Ya Allah, tundalah ajalku, walaupun hanya sebentar saja. Fa asaddaqa, aku hanya ingin bersedekah ya Allah, aku hanya ingin berinfak ya Allah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Aku akan solat ya Allah, aku akan melakukan kebaikan ya Allah. Namun tatkala ajal sudah menjemput, malaikat maut sudah mencabut nyawa kita, tidak akan ada penundaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita merasakan penyesalan, sebelum kita merasakan kerugian di akhirat kelak, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa orang yang sudah meninggal dunia ingin dibangkitkan kembali oleh Allah untuk bersedekah, untuk berinfak? Ia tidak mengatakan untuk melaksanakan umrah. Para ulama berkata, karena pahala sedekah sangatlah besar, pahala sedekah sangatlah dahsyat. Bahkan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, tidak Allah balas di dunia saja, melainkan Allah balas di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekatul syirri tudfi'u wa dabarrub, sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala musibah akan menimpa kita, tatkala cobaan akan menimpa kita, dan ketika kita bersedekah, maka sedekah tersebut akan menjadi benteng penghalang sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Amin. Amatanallahu wa iyyakum wal muslimina bi husnil khatimah wa ja'alana wa iyyahum min ahlil jannah bi rahmati innahu ta'ala akramul karama'i wa arhamar rahimin. Wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarna bit taqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu allazi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazina nalul martabatal ulya. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah, faqad wasallahu al-awwalina wal akhirina bittaqwa haitsu qala wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa lamu annallaha shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرشد أمراءنا وزعماءنا وقادتنا وأسعد بلادنا وأرحس أشعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa-dosa saudara kami, dan dosa seluruh umat Islam yang ada di negeri ini. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berilah kami kemudahan dalam mencari rezeki-Mu, mencari ilmu-Mu, mencari ridha-Mu. Ya Allah, berilah kami ketenangan, keamanan, kedamaian. Jauhilah kami semua dari malapetaka, mara bahaya. Ya Allah, mudah-mudahan apabila di antara kami mempunyai hajat, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami yakin dan percaya bahwa siksa kubur itu nyata, siksa api neraka itu juga nyata, dan masuk surga itu juga nyata. Maka dari itu ya Allah, kami semua ikrar kepadamu bahwa kami adalah hamba-Mu yang du'afa, yang lemah. Maka dari itu kami mohon kepadamu ya Allah, selamatlah kami kelak ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, jembatan yang sangat panjang yang di bawahnya terdapat api neraka Jahannam ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah, apakah kami akan selamat ataukah tidak ya Allah. Ya Allah, kami titip iman kami ya Allah, Islam kami, tauhid kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yashkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.